Servis lagi Mas Bro. Kita coba dulu ini. Apakah ada strumnya? Iya, ternyata ada strumnya ya. Kita akan servis sebuah lampu Isiyama 20 watt. Ternyata memang sudah matot alias mati total. Akan coba kita servis. Kita cari tahu sebenarnya penyebabnya apa ya. Ini adalah tergolong lampu Cina ya, tapi dari namanya seperti lampu buatan Jepang nih. Nah sekarang kan kita buka dulu. Ini tergolong mudah membukanya, lampu-lampu seperti ini. Kalau Philip ya, kalau Philip sulit. Cukup dengan sekali sentuhan, seret. Nah sudah terbuka Mas Bro. Kita lihat-lihat dulu. Seperti wah ini dia elko-nya ya, rata-rata elko-nya emang terlihat sudah hangus, kosong, terbakar. Secara fisik sudah jelas lah bahwa itu elko-nya. Kalau elko-nya kosong, jeblok, udah pasti akan merambat ke komponen yang lain. Tapi kita coba buka dulu untuk filamennya ini, untuk kacanya. Kita buka ya. Ini tidak saya cepatkan biar Anda yang pemula-pemula itu bisa ikut merasakan, terlibat seperti menservis lampu ini sendiri. Nah itu, ini juga membuka seperti ini. Kalau tidak biasa sulit juga ya. Tinggal satu yang belum ini ya, sudah terbuka. Nah ini untuk yang inputnya ke AC juga harus kita buka dulu. Kita copot aja biar mudah kita nanti untuk menservis. Sudah. Kita akan coba untuk ukur dulu untuk filamennya apakah masih bagus atau tidak. Ini yang pertama. Nah masih bagus ya, masih bagus, jelas nyambung. Kemudian yang satunya juga masih bagus, top. Filamennya masih bagus Mas Bro. Kita lihat sekarang ke bagian mesinnya, komponen. Kita copot dulu untuk elko yang 220 volt 3,3 mikrofarad. Umumnya ya, umumnya seperti itu. Kalau yang model seperti ini, untuk lampu jenis ini tuh ya, kebanyakan memang tidak, untuk skemanya itu tidak menggunakan elko yang filter yang 450 volt lah ya. Kebanyakan menggunakan 3,3 mikrofarad 250 volt tuh ya, kelihatan kan. Masih ada satunya ini yang sudah parah banget ini, sampai terkelupas coplok untuk bagian pembungkusnya itu. Nah, sampai terlihat bagian di elektriknya ya. Kemudian kita lihat lagi secara fisik apakah ada yang terjadi hal-hal aneh. Sepertinya ini transistornya ya.
Kita lihat tuh transistornya tuh bisa retak ya, retak pasti. Apalagi kalau model yang ini untuk emitornya itu langsung terhubung ke bagian elko yang 250 volt, walaupun terhalang oleh resistor yang 10 ohm, tapi ini termasuk langsung terhubung ke bagian yang primer ya, jadi rentan sekali untuk terbakar. Bahkan ini kedua-duanya pun transistornya sudah jebol tuh. Transistornya sudah kita copot semua. Kemudian ini akan coba kita ukur dulu untuk ini resistor ya, resistor yang 10 ohm. Jadi memang untuk yang model ini tidak ada resistor yang 1 ohm. Ini yang 10 ohm malah justru terhubung ke emitornya. Aneh kan? Kalau yang bagi pemula yang terbiasa dengan rangkaian-rangkaian lampu LHE itu biasanya basis kan 10 ohm, emitor 1 ohm. Nah, yang ini kalau model-model seperti ini justru yang emitornya ini terhubung dengan resistor 10 ohm. Ya. Tuh. 29. Berarti kan normalnya 19, seperti itu 10 ohm. Ini masih bagus. Nah, ini yang satunya nih. Ini yang satunya saya pastikan itu sudah short lah nilainya, karena sudah retak ya, retak dan kosong. Ini juga 10 ohm. Kalau sudah seperti itu retak kosong biasanya suka molor ya, sampai 20 ohm. Nah, ini harus kita ganti. Kemudian ini elemennya juga akan kita ganti aja, kelihatannya sudah seperti itu. Ini elko yang 4,7 mikrofarad ya, itu kelihatan. Ganti aja dengan 3,3 mikrofarad juga bisa. Tuh, 4,7 mikrofarad 50 volt. Tampaknya secara fisik itu tidak ada yang kosong lagi ya. Itu kalau untuk bagian yang milar merah itu, yang milar kopel itu jarang rusak, jarang short. Kita cek tuh, kita cek, jelas tidak short, jarang. Kecuali pada kondisi tertentu memang yang sangat parah ya. Nah, ini akan kita cek dulu untuk bagian diodanya ya. Tampaknya masih bagus semua. Ya, diodanya masih bagus, dioda penyarahnya. Kalau dioda yang itu, yang satunya pasti jarang short lah, tapi coba kita cek dulu. Kenapa jarang short? Karena dioda yang ini tidak pada tegangan tinggi ya, jadi jarang short. Bagus, masih bagus. Sudah, hanya untuk bagian-bagian yang lain tuh jarang sekali untuk short. Nah, ini untuk bagian
resistor yang tinggi-tinggi ya. Itu sayang multimeternya tidak kelihatan sih, tapi masih bagus lah. Pematik ya, resistor pematik jarang sekali rusak, kecuali dalam beberapa kasus. Saya pastikan masih bagus. Ya, masih bagus semua, tapi untuk trouble-nya masih bagus. Nah, ini akan saya pasang elko-nya, tapi masih rapat gitu ya, harus kita bolongin dulu untuk lubangnya. Nah, sekarang lubangnya sudah kelihatan, sudah saya bersihin tadi. Kita pasang untuk elko yang pertama 220 volt, 250 volt, 3,3 mikrofarad. Kalian bisa eksperimen dengan 2,2 mikrofarad, bisa, pasti bekerja. Nah, tapi tinggal awet apa tidaknya nggak tahu saya ya. Sedang kita pasang Mas Bro. Pakai yang satunya. Begitu cara menyoldernya ya. Karena kakinya pendek, jadi harus disolder salah satunya dulu, baru kemudian ke kaki yang satunya. Kemudian untuk elko yang kedua sama nih. Nah, ini tadi saya lupa tidak saya rekam, tapi sudah saya solder semuanya itu ya. Nah, sekarang untuk bagian transistornya menggunakan 13003. Ini untuk tipe yang secara fisik kecil ya. Dan kalau dia dari depan, itu bagian basisnya adalah bagian paling kanan. Nah, ini tidak pas. Saya sudah paksakan. Ini karena kakinya pendek ya, kakinya pendek. Saya tidak punya yang panjang. Ini juga cabutan sih, bukan cabutan, tapi memang sudah saya pakai sebelumnya untuk eksperimen. Tidak nyampe itu, tidak kelihatan. Saya takutnya nanti tidak kesolder, jadi akan saya pasang di belakang saja untuk transistornya. Hati-hati kok, jangan sampai kebalik. Dan ini untuk menentukan kaki basis dan emitornya juga butuh kejelian ya. Nanti akan saya berikan di video berikutnya lah. Nah, ini yang satunya sudah saya pasang itu ya, tidak kerekam tadi. Nah, ini untuk yang satunya juga. Yang satunya sudah kita pasang, kaki itu basis ya, yang sudah ke solder. Sekarang kita solder untuk kaki yang tengah, kolektor Mas Bro. Nah, ini untuk kaki emitor. Sudah terpasang Mas Bro. Sekarang tinggal elko yang satunya itu. Ini pun sama ya, 4,7 mikrofarad sih, tapi saya akan menggunakan 3,3 mikrofarad saja karena saya tidak punya ya. Jadi seperti itu Mas Bro. Ini karena belum ada lubangnya, saya edot dulu pakai atraktor.
wangil. Nah, kelihatan belum lubangnya. Ya, sepertinya sudah terlihat berlubang. Itu ya, saya menggunakan 3,3 mikrofarad warna biru ini. Gak masuk mas bro. Kita bersihin dulu elkonya. Kita coba masukkan lagi mas bro. Wah, masuk. Kita solder kaki pertama dulu untuk pegangan biar nyantel. Nah, baru sekarang kita solder untuk kaki yang berikutnya. Ya, hati-hati ini jangan sampai gatuk. Sudah, tinggal apa yang lagi nih ya? Oh, yang satu lagi itu. Nah ini resistor yang 10 ohm ya, 10 ohm yang menuju emitor dan jalur negatif. Lucu kan? Saya yakin kalau kalian yang jarang menyervis jenis-jenis lampu seperti ini agak aneh juga ya. Umumnya kan kalau emitor itu resistornya antara 1 sampai 2 ohm. Nah, kalau yang ini model-model seperti ini itu malah justru 10 ohm. Tapi yang ke basis justru tidak ada, itu biasanya langsung terhubung dengan resistor pemantik. Kayaknya sudah terpasang semua ini ya. Sudah terpasang semua ini. Ya. Tinggal kita pasang untuk lampunya. Sudah saya beri timah itu untuk kawatnya, jadi enak, tinggal kita solder saja gitu. Kita tekuk menggunakan pinset biar pas. Kemudian kaki pin yang ketiga ini atau kawat yang ketiga yang nomor 2 copot terus. Nah, kita beri timah lagi. Ini yang ketiga. Karena yang terakhir feeling saya kok ini ya, feeling saya ini pasti murup, ini pasti menyala ini ya, kecuali kalau misalnya masih tidak menyala, ini dari trafonya ini. Nah, sudah dipasang, sekarang tinggal memasang ke jalurnya AC ya. Kita pastikan dulu udah beres semua. Sekarang tinggal kita pasang untuk input AC nya. Nah, ini jalur yang pertama kan kita pasang dulu. Kemudian untuk jalur yang kedua
input AC ya maksudnya. Udah, ini tinggal kita coba sekarang. Sekarang kita coba Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi. Ya. Wah, alhamdulillah Mas Bro. Jadi Mas Bro. Ya, jadi feeling saya benar ini pasti lampu akan beres ya. Oke, sekian Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.